Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang perencanaan pelayanan kesehatan. Dari dua kata, yaitu perencanaan dan pelayanan kesehatan, maka kita akan kupas satu persatu. Yang pertama adalah apa yang dimaksud dengan pelayanan kesehatan, dan yang kedua nanti baru kita mengkaji apa yang dimaksud dengan perencanaan. Nah, yang pertama, kita harus memahami dulu batasan tentang pelayanan kesehatan. Jadi pelayanan kesehatan itu adalah setiap upaya yang dilaksanakan sendiri atau secara bersama-sama dalam suatu organisasi untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan, mencegah dan menyembuhkan penyakit, serta memulihkan, meningkatkan kesehatan perorangan, kelompok maupun masyarakat. Jadi dalam pengertian ini ada dua hal pokok yang harus kita pahami. Yang pertama adalah adanya suatu organisasi, kemudian yang kedua adalah bagaimana untuk mencapai definisi sehat. Jadi organisasi yang digunakan untuk menuju derajat kesehatan yang sebaik-baiknya, itulah yang dalam konsep batasan pelayanan kesehatan ini. Nah, pelayanan kesehatan ini dibagi menjadi dua, yaitu ada pelayanan kedokteran dan ada yang kedua disebut dengan pelayanan kesehatan masyarakat. Ada beberapa yang membedakan dari pelayanan kedokteran dan pelayanan kesehatan masyarakat ini. Yang pertama, kalau pelayanan kedokteran tentunya tenaga pelaksananya adalah tenaga medis atau dokter. Sedangkan tenaga kesehatan masyarakat itu adalah ahli kesehatan masyarakat yang kita tahu bisa dari berbagai disiplin ilmu. Kemudian yang kedua adalah perhatian utamanya adalah penyembuhan kalau dia di kedokteran. Sedangkan di kesehatan masyarakat itu adalah pencegahan atau pencegahan dan promotif. Jadi kalau di pelayanan kedokteran lebih banyak ke arah kuratif dan rehabilitatif. Kemudian sasaran untuk pelayanan kedokteran itu adalah perseorangan atau keluarga, sedangkan kesehatan masyarakat itu adalah masyarakat secara keseluruhan. Dan beberapa hal-hal lain yang bisa kita kaji dalam membedakan kedua jenis layanan ini. Nah, dari dua jenis konsep ini, maka kita bisa memahami dalam struktur pelayanan kesehatan. Jadi dengan basis upaya kesehatan perseorangan dan upaya kesehatan masyarakat, maka struktur pelayanan atau fasilitas pelayanan juga dapat kita bagi berdasarkan pembagian tersebut. Nah, kalau dari segi upaya kesehatan perseorangan, kita bisa lihat itu ada posyandu, poskesdes, itu kemudian di tahap strata pertama ada puskesmas, balai pengobatan atau dokter praktek. Kemudian di strata kedua adalah rumah sakit atau balai kesehatan atau praktik spesialis. Dan yang strata 3 itu adalah rumah sakit pusat atau rumah sakit vertikal. Nah, sedangkan di UKM, di strata pertama mungkin sama, yaitu puskesmas. Tetapi pada strata kedua itu adalah dinas kesehatan kabupaten atau kota, dan juga di situ ada di strata ketiga yaitu ada dinas provinsi atau di kementerian. Nah, itu yang membedakan struktur pelayanan. Jadi kalau kita berbicara tentang pelayanan kesehatan, jangan kita hanya terpaku pada puskesmas atau rumah sakit saja, tetapi kita harus melingkup dari dua hal tersebut.
Nah, kemudian setelah kita memahami tentang fasilitas atau tentang pelayanan kesehatan, maka kita harus memahami tentang perencanaan itu sendiri. Jadi dari yang kedua itu adalah perencanaan. Nah, perencanaan ini sebelum kita masuk ke konsep perencanaan, maka kita harus paham dulu ada beberapa hal yang berkaitan dengan perencanaan tersebut. Nah, yang pertama adalah kita harus memahami bahwa perencanaan ini adalah bagian dari fungsi manajemen. Dan kita tahu fungsi manajemen yang paling klasik misalkan adalah VOAC, di mana V itu adalah planning. Jadi yang dimaksud dengan perencanaan dalam fungsi manajemen itu adalah untuk menyusun rencana dan strategi untuk mencapai tujuan sebuah organisasi. Sedangkan planning merupakan fungsi yang terpenting karena tanpa adanya perencanaan, maka fungsi-fungsi lain seperti pengorganisasian, actuating, pelaksanaan maupun evaluasi itu tidak dapat dilaksanakan dan tentunya tujuan dari manajemen ini tidak dapat tercapai. Nah, itu adalah hal yang harus kita pahami sebelum kita masuk ke konsep manajemen, ke konsep perencanaan. Nah, kenapa perencanaan ini bisa muncul? Ada beberapa latar belakang. Yang pertama adalah karena keinginan atau kebijakan yang dikeluarkan oleh top manajemen. Ya, top manajemen yang menghendaki untuk membuat suatu perencanaan. Bisa juga perencanaan itu muncul dari hasil pengawasan. Jadi berdasarkan dari pengawasan terkumpul sebuah data dan fakta dalam terdapat beberapa kelemahan dan tentunya yang ingin diperbaiki. Bisa juga inisiatif, adanya inisiatif dari saran-saran dari pihak luar yang mungkin secara langsung dan tidak langsung mempunyai kepentingan terhadap organisasi. Dan yang terakhir adalah kebutuhan di masa depan. Jadi suatu perencanaan dibuat sebagai persiapan masa depan atau menghadapi rintangan dan hambatan-hambatan sewaktu-waktu yang bisa terjadi. Nah, kalau kita berbicara tentang perencanaan, jadi perencanaan ini memang sudah juga mengalami perubahan. Jadi paradigma lama dengan paradigma baru, di mana dalam perencanaan paradigma lama bahwa perencanaan itu dibuat secara naluriah, kemudian dilakukan secara spontan, serta pengalaman subjektif berdasarkan pengalaman masa lalu ini yang lebih dominan. Sedangkan dalam paradigma baru, bahwa perencanaan itu adalah sebuah proses mobilisasi data. Kemudian harus terorganisir seluruh sumber daya yang ada, disengaja, sistematik, dan objektif. Jadi itu adalah berbagai perbedaan dari konsep perencanaan dari paradigma lama dan kita bandingkan dengan paradigma baru di dalam sebuah konsep perencanaan. Nah, sekarang kalau kita coba mendefinisikan perencanaan tadi secara berbagai pendapat dari para ahli banyak ya. Di antaranya perencanaan adalah upaya menyusun berbagai keputusan yang bersifat pokok yang dipandang paling penting. Kemudian ada juga perencanaan ada proses menetapkan pengarahan. Kemudian ada juga perencanaan ada kemampuan untuk memilih satu kemungkinan dari berbagai kemungkinan yang tersedia dan yang dipandang paling tepat untuk mencapai tujuan. Dan ada juga yang menyatakan bahwa perencanaan itu adalah pekerjaan yang menyangkut penyusunan konsep serta penyusunan kegiatan yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan demi masa depan yang lebih baik. Nah, ini adalah beberapa definisi dari perencanaan. Yang pasti bahwa dengan kita membuat perencanaan, kita ingin mencapai tujuan itu dengan efektif dan efisien. Nah, kemudian apa sih sebenarnya urgensi atau kepentingan dari perencanaan tadi? Nah, sebenarnya secara umum bisa kita bagi bahwa perencanaan itu menjadi penting. Pertama adalah untuk mengkoordinasikan usaha-usaha agar tujuan kepentingan
tidak keluar dari tujuan organisasi. Kemudian untuk mengantisipasi perubahan-perubahan, kemudian untuk mengembangkan atau pengembangan manajer. Jadi manajer harus bertindak proaktif dan membuat hal-hal terjadi dan bukan sebaliknya. Kemudian juga untuk mengembangkan standar kerja atau bisa juga untuk merencanakan atau mengurangi ketidakpastian. Nah, dari beberapa hal itu kalau kita coba buat garis besarnya, maka sebenarnya hanya ada dua. Protective benefit, yaitu mengurangi kemungkinan kesalahan dalam pembuatan keputusan, dan positive benefit, itu meningkatkan kesuksesan di dalam pencapaian tujuan organisasi. Jadi ini adalah dua hal yang penting di dalam kita membuat sebuah perencanaan yang baik. Nah, sebelumnya juga kita harus memahami beberapa tipe-tipe dari perencanaan. Jadi pertama, kalau kita lihat dari keluasan sebuah perencanaan, itu ada yang disebut dengan perencanaan strategis, dan yang kedua ada yang disebut dengan perencanaan operasional. Jadi kalau kita melihat perencanaan strategis, itu berarti perencanaan yang dibuat, yang diturunkan dari misi, kemudian diturunkan tujuan strategis. Jadi rencana strategis ini ditujukan untuk mencapai tujuan strategis, dan biasanya rencana strategis ini dibuat oleh manajemen puncak. Berbeda dengan rencana operasional. Rencana operasional ini biasanya dibuat oleh manajemen lini karena dia fokus pada hal-hal yang telah ditentukan, ya. Jadi fokus pada hubungan manusia dan aksi, dan biasanya ditetapkan oleh manajemen lini, dan mungkin paling tinggi adalah manajemen menengah. Itu adalah perbedaan dari keluasan, di mana perencanaan strategis itu biasanya juga dalam waktu yang agak lama, sedangkan perencanaan operasional biasanya dalam waktu yang lebih pendek. Nah, kemudian yang kedua, kita melihat dari lamanya waktu tadi, ya. Lamanya waktu. Ada yang disebut dengan perencanaan jangka panjang dan ada yang disebut dengan perencanaan jangka pendek. Nah, kadang-kadang juga ada yang menyebut dengan perencanaan jangka menengah. Di mana perencanaan jangka panjang itu biasanya bersifat umum dan belum terperinci, serta dalam rentang 10 sampai 30 tahun. Sedangkan perencanaan jangka pendek biasanya rentang waktu 1 sampai 5 tahun. Sedangkan di antaranya itu ada beberapa ahli yang menyebut itu adalah jangka menengah, yaitu 5 sampai 10 tahun. Nah, kemudian kalau kita lihat dari segi spesifiknya, ya, ada yang disebut dengan perencanaan khusus dan ada yang disebut dengan perencanaan direct dan spesifik, ya. Direct dan spesifik. Apa yang dimaksud dengan perencanaan direct? Perencanaan direct itu merupakan rencana yang fleksibel yang menetapkan pedoman umum saja. Jadi rencana-rencana ini mengarah tapi tidak mengunci organisasi pada sasaran-sasaran khusus. Sedangkan rencana spesifik itu rencana yang sudah dirumuskan dengan jelas dan tidak menyediakan ruang bagi interpretasi. Tidak ada ambiguitas dan juga tidak ada diharapkan tidak ada kemungkinan kesalahpahaman karena dia sudah lebih spesifik. Dan yang terakhir adalah dari segi pemakaian atau frekuensinya, itu ada single use dan ada standing. Apa yang dimaksud dengan rencana yang standing? Jadi rencana standing itu adalah kegiatan perencanaan yang terjadi berulang kali dan terus-menerus. Jadi tertuang di dalam kebijakan organisasi, misalkan standar operasional prosedur. Sedangkan perencanaan sekali pakai atau single use itu biasanya digunakan pada situasi unik. Misalkan adalah perencanaan tentang anggaran, ya. Anggaran ini termasuk di dalam perencanaan yang single use. Nah, kemudian apa sih sebenarnya manfaat dari perencanaan tadi? Perencanaan tadi sebagai pedoman pada tahap pelaksanaan dan evaluasi, tadi sudah kita sampaikan juga bahwa
Tanpa ada perencanaan, maka fungsi-fungsi lain juga tidak dapat berfungsi dengan baik, kemudian memudahkan dalam melaksanakan koordinasi dan penempatan tanggung jawab secara lebih tepat. Sedangkan syarat-syarat perencanaan yang baik itu secara umum harus dapat menjawab 5W1H. Jadi ini memang merupakan biasanya yang paling sering kita dengar ya. 5W1H itu yang pertama, W1 adalah what. Apa yang harus dilakukan? Apa ya? Kemudian yang kedua why. Mengapa harus kita lakukan? Yang ketiga adalah when. Kapan harus kita kerjakan atau selesaikan? Kemudian who, ya, siapa yang harus mengerjakan? Kemudian where, di mana harus dilaksanakan. Kemudian yang terakhir how, bagaimana cara kita mengerjakan. Jadi dalam sebuah perencanaan 5W1H ini merupakan suatu yang sangat penting yang harus termuat di dalam sebuah perencanaan yang baik tadi. Selain itu sebenarnya juga di dalam perencanaan itu harus bersifat pragmatis. Jadi disertai perhitungan konkret berdasarkan asumsi logis. Kemudian juga harus operasional, berkelanjutan, kemudian fleksibel. Karena kadang-kadang dalam sebuah perencanaan boleh jadi ada perubahan. Misalkan pada saat kita sebelum pandemi, kita sudah membuat ternyata ada pandemi. Maka kita harus fleksibel dengan memasukkan anggaran-anggaran atau perencanaan-perencanaan dalam rangka untuk penanggulangan dan pencegahan dari pandemi COVID tersebut. Kemudian harus komprehensif, jadi harus memandang dari seluruh aspek yang jadi termasuk hal yang kecil harus juga menjadi sasaran yang harus kita perhatikan. Dan terakhir adalah adanya skala prioritas. Memang di dalam keinginan sangat banyak, tetapi mungkin kita terbentur dengan waktu, terbentur dengan biaya, terbentur dengan sumber daya manusia, maka tentunya ada skala-skala prioritas yang harus kita utamakan. Nah, kemudian selanjutnya adalah bagaimana prinsip dari sebuah perencanaan tadi. Jadi perencanaan itu harus, dalam sebuah perencanaan itu harus ada kondisi sekarang. Karena kondisi sekarang ini nanti sebagai acuan ke depannya, apakah kita melebihi dari kondisi sekarang, jangan sampai perencanaan itu malah lebih mundur dari kondisi sekarang. Sehingga dalam sebuah perencanaan yang baik, data-data tentang kondisi sekarang ini menjadi hal yang penting. Nah, selain itu juga faktor-faktor keberhasilan harus kita perhatikan, kegagalan masa lampau, tantangan, kemampuan, dan yang tidak kalah pentingnya kita dalam perencanaan harus mengikut sertakan pihak-pihak terkait. Karena dengan keterlibatan pihak-pihak terkait, maka seluruh data-data, informasi-informasi itu bisa lebih komprehensif. Kemudian kita juga harus memperhatikan komitmen, mempertimbangkan efektivitas, efisiensi, dan yang tidak kalah pentingnya adalah jika memungkinkan kita lakukan kelayakan dari perencanaan itu. Nah, kemudian untuk melakukan sebuah perencanaan dengan logika atau dengan tadi ya, dengan ketentuan atau syarat yang baik sebuah perencanaan harus komprehensif, maka kita perlu dibantu dengan sebuah teori, yaitu teori tentang sistem. Teori sistem itu memuat input, proses, output, outcome. Jadi tatkala kita dalam membuat sebuah perencanaan, maka inputnya apa saja, prosesnya apa saja, outputnya juga apa saja yang ingin kita capai. Jadi semua itu menjadi komprehensif dari seluruh aspek yang kita lihat. Nah, input itu biasanya berupa money, kemudian bisa man, dan material. Jadi sumber daya itu biasanya di daerah input. Sedangkan di daerah proses itu di dalam sistem manajemen biasanya adalah proses-proses di dalam pelaksanaan manajemen itu sendiri ya. Bisa di situ perencanaan itu sendiri yang harus kita perhatikan, bagaimana proses perencanaan yang baik itu juga
bagaimana proses pengambilan data yang baik, bagaimana proses pembuatan skala, prioritas yang baik, itu juga ada di dalam proses. Sedangkan dalam output itu tentunya kita ingin bahwa rencana-rencana yang kita buat itu adalah rencana yang bisa lebih baik dari kondisi sekarang. Ya, sedangkan outcome-nya kalau di dalam program kesehatan tentunya adalah bagaimana meningkatkan derajat kesehatan menjadi lebih baik lagi. Nah, ada beberapa faktor sebenarnya untuk yang mempengaruhi keberhasilan dari perencanaan. Yang pertama adalah perilaku individu dan organisasi. Jadi kalau individunya semuanya mempunyai etos kerja yang baik, ya, mempunyai pengetahuan, mempunyai komitmen yang baik, tentunya ini akan mendukung keberhasilan sebuah perencanaan. Demikian juga motivasi, demikian juga kecakapan. Jadi pengetahuan, keterampilan orang-orang yang terlibat di dalamnya itu akan menentukan sebuah perencanaan itu dapat dicapai dengan baik atau tidak. Dan yang terakhir tentunya adalah perencanaan yang baik mampu menyesuaikan dengan perubahan-perubahan atau dinamika-dinamika yang terjadi. Yang terakhir adalah bagaimana tahap perencanaan itu. Tahap perencanaan sebenarnya secara umum itu adalah menetapkan tujuan, merumuskan keadaan sekarang, mengidentifikasi kemudahan dan hambatan, dan yang terakhir adalah mengembangkan kegiatan, ya. Jadi mengembangkan kegiatan supaya kegiatannya itu bisa dilakukan suatu percobaan atau suatu uji coba. Nah, dalam mengembangkan rencana tadi, serangkaian kegiatan untuk mencapai tujuan, pengembangan berbagai alternatif. Jadi kita memang mencoba berbagai alternatif tadi, kita coba apakah alternatif A lebih baik, apakah alternatif B yang lebih baik, itu juga bisa kita lakukan. Sedangkan pada yang nomor 3 tadi, kita mengidentifikasi segala kemudahan dan hambatan, segala kekuatan dan kelemahan, serta kemudahan dan hambatan itu perlu diidentifikasi untuk mengukur kemampuan organisasi dalam mencapai tujuan. Nah, sedangkan merumuskan keadaan pada tahap 2, kita harusnya punya data-data, ya, data-data program, data-data SDM, data-data keuangan, itu semua sangat membantu di dalam menentukan sebuah perencanaan yang baik. Nah, sedangkan tahap perencanaan bidang kesehatan itu sendiri secara umum itu ada 5. Yang pertama, kita harus menganalisis situasi. Jadi kalau kita kaitkan ini, misalkan penyakit dan kejadian sakit yang berkembang di suatu wilayah, kemudian kita kaji data kependudukannya, kemudian kita juga harus jenis dan organisasi pelayanan kesehatan tersedia, keadaan lingkungan, aspek geografis, sarana prasarana, semua itu harus kita mempunyai data yang sekarang. Tadi sudah saya sampaikan di depan bahwa ini sebagai baseline, ya, baseline untuk membandingkan pada perencanaan selanjutnya apakah lebih baik atau lebih jelek dari yang ada. Nah, kemudian kita mengidentifikasi masalah, karena sangat banyak mungkin masalah-masalah yang muncul, maka kita perlu mengidentifikasi masalah dengan prioritas, ya. Nah, oleh karena itu di sini mungkin dalam tahap perencanaan seorang perencana juga harus memahami skala prioritas masalah. Dalam skala prioritas masalah itu kita bisa melakukan pendekatan skala prioritas secara secara kuantitatif maupun secara kualitatif, ya. Kita bisa melakukan 2 hal tersebut. Nah, kemudian setelah itu baru kita menetapkan tujuan program. Jadi tujuan program itu harus dapat diukur, harus sesuai dengan tujuan, harus realistik. Ini yang harus betul-betul kita pahami. Dan selanjutnya kita mengkaji hambatan dan peluang. Jadi kita juga harus mengukur keterbatasan dan kekuatan. Jadi semua yang harus kita lakukan. Apabila itu semua sudah kita analisis, maka yang terakhir kita membuat rencana kerjanya. Rencana kerja dengan memperhatikan 5W1H seperti yang saya jelaskan di depan. Nah, itulah beberapa hal yang bisa kita lakukan di dalam membuat sebuah perencanaan, terutama dalam bidang pelayanan kesehatan. Nah, kalau kita kaitkan
Bagaimana perencanaan dalam bidang pelayanan kesehatan tentunya adalah bagaimana pelayanan tadi baik pada UKP maupun UKM dapat menjalankan atau dapat mencapai tujuan dari didirikannya pelayanan kesehatan itu untuk meningkatkan derajat kesehatan secara setinggi-tingginya. Nah, demikian sebagai uraian secara umum tentang perencanaan pelayanan kesehatan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.